Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Anak-anakku, selamat bertemu kembali di pembelajaran geografi di kelas 12 IPS pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Adapun pembelajaran hari ini adalah kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai bab 1, memahami konsep wilayah dan pewilayahan, yaitu pada materi pembangunan dan pertumbuhan wilayah, yaitu pada submateri daya dukung pertumbuhan wilayah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami teori-teori daya dukung pertumbuhan wilayah. Daya dukung pertumbuhan wilayah adalah untuk menentukan wilayah pengaruh dari suatu pusat pertumbuhan terhadap wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Nah, untuk mengidentifikasi bagaimana menentukan daya dukung pertumbuhan wilayah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, diantaranya dengan menggunakan teori, yaitu seperti teori gravitasi atau interaksi, teori titik henti, dan teori grafik atau konektivitas. Nah, pada teori yang pertama ini adalah teori gravitasi atau interaksi. Nah, teori ini menggunakan atau mengadaptasi dari teori gravitasi yang dikemukakan oleh Newton. Inti dari teori ini adalah bahwa dua buah benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik-menarik antara keduanya yang dikenal sebagai gaya gravitasi. Nah, berikut ini adalah teori gaya gravitasi Newton. Nah, teori ini kemudian diterapkan oleh Rayleigh sebagai teori interaksi. Nah, beliau ini adalah seorang ahli geografi yang mengukur kekuatan interaksi ke ruangan antara dua wilayah atau lebih. Berdasarkan hasil penelitiannya, Rayleigh berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. Nah, untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah digunakanlah formulasi sebagai berikut yang merupakan adaptasi dari teori gravitasi Newton. Nah, formulanya adalah interaksi antara dua wilayah, yaitu dihitung dengan konstanta dikalikan jumlah penduduk wilayah A dikali jumlah penduduk wilayah B dibagi jarak antara wilayah A, B dikuadratkan. Nah, kita coba terapkan ke dalam contoh soal. Misalnya ada 3 buah wilayah, yaitu A, B, C, dengan data sebagai berikut. Wilayah A memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa. Wilayah B memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa. Dan wilayah C jumlah penduduknya adalah 30.000 jiwa. Jarak antara A ke B adalah 50 km, B ke C 100 km. Maka kita tentukan kekuatan interaksi antara wilayah A, B, B, C dengan cara menggunakan formula gravitasi interaksi. Yang pertama, kita menghitung dulu kekuatan interaksi antara wilayah A ke B. Kita masukkan ke dalam rumus interaksi, yaitu jumlah penduduk A dikali jumlah penduduk B dibagi jarak antara wilayah A, B dikuadratkan. Hasilnya adalah 160.000. Kemudian kita menghitung interaksi antara B ke C. Di sini kita masukkan ke dalam rumus, kita hitung jumlah penduduk wilayah B dikali jumlah penduduk wilayah C dibagi jarak antara wilayah B ke C. Dikuadratkan ya, hasilnya adalah 60.000. Nah, perbandingan kekuatan interaksi wilayah A dan B dengan wilayah B ke C adalah 160.000 berbanding 60.000 atau 8:3. Jadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut, potensi penduduk untuk mengadakan interaksi terjadi lebih kuat antara wilayah A dan B jika dibandingkan antara wilayah B ke C.
Nah, di dalam gambarnya kita pertegas dengan arah panah yang lebih tebal, A ke B atau B ke A di sini. Nah, catatannya adalah bahwa perbandingan potensi interaksi antar wilayah dengan memanfaatkan formula yang dikemukakan oleh Rayleigh ini dapat diterapkan jika kondisi wilayah-wilayah yang dibandingkan memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kondisi wilayah ekonomi, tingkat pendidikan, mata pencaharian, mobilitas, dan kondisi sosial budaya penduduk di setiap wilayahnya relatif memiliki kesamaan. Yang keduanya adalah kondisi alam atau wilayahnya. Di sini bisa dilihat secara bentuk topografinya relatif sama. Kemudian yang ketiga yaitu keadaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah yang dibandingkan juga relatif sama. Nah, itu teori yang pertama, yaitu mengenai teori gravitasi interaksi. Kita lanjutkan ke teori yang kedua, yaitu teori titik henti atau breaking point theory. Ini merupakan hasil modifikasi dari model gravitasi Rayleigh. Teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Teori titik henti ini juga dapat digunakan dalam memperkirakan penempatan lokasi industri atau pusat pelayanan masyarakat. Penempatan dilakukan antara dua wilayah yang berbeda jumlah penduduknya agar terjangkau oleh penduduk setiap wilayah. Jadi jika kalian suatu saat ingin mendirikan suatu pusat pelayanan, baik itu ekonomi maupun kesehatan atau yang lainnya, maka bisa menggunakan teori titik henti ini sebagai bentuk dari daya dukung pertumbuhan wilayah. Nah, kita coba terapkan ya teori titik henti ini ke dalam contoh soal. Ini rumusnya, contoh soalnya. Kota A memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa, sedangkan kota B 30.000 jiwa. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 100 km. Di manakah lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis agar terjangkau oleh penduduk setiap kota tersebut? Maka kita catatkan dulu datanya. Jarak A ke B adalah 100 km, jumlah penduduk A 20.000 jiwa, penduduk B 30.000 jiwa. Konstantanya 1. Yang ditanyakan adalah titik henti DAB. Nah, rumusnya seperti ini. Kita tinggal masukkan nanti yang jarak di sini DAB dibagi konstanta 1 ditambah akar pangkat jumlah penduduk terbesar dibagi jumlah penduduk terkecil. Berarti di sini adalah 100 km dibagi 1 ditambah akar pangkat jumlah penduduk terbesarnya adalah B 30.000 jiwa dibagi jumlah penduduk A 20.000 jiwa. Nah, hasilnya seperti ini. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Maka dihasilkanlah 100 dibagi 2,225 yaitu 44,9 km. Itu titik hentinya. Nah, diukur dari mana? Dari jumlah penduduk yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Berarti kita hitung dari kota A. Nah, ini jarak A ke B adalah 100 km, maka kita hitung dari A itu adalah 44,9 km. Maka disinilah lokasi titik henti untuk menentukan lokasi industri atau pelayanan bagi masyarakat dan terjangkau oleh penduduk dari wilayah A dan B. Nah, catatan dari teori titik henti tersebut adalah model gravitasi dan teori titik henti dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan faktor lokasi ya. Model gravitasi dan teori titik henti dapat dimanfaatkan untuk merencanakan pusat-pusat pelayanan masyarakat seperti pusat perdagangan, seperti pasar, supermarket, bank, atau kantor pemerintahan, sarana pendidikan dan kesehatan, juga lokasi industri atau fasilitas pelayanan jasa masyarakat lainnya. Nah, itu teori yang kedua tadi ya, teori titik henti. Kita lanjutkan kepada teori yang ketiga untuk mengukur daya dukung pertumbuhan wilayah, yaitu teori grafik atau konektivitas. Teori ini dikemukakan oleh Kansky
mengembangkan dari teori grafik dengan membandingkan jumlah kota atau daerah yang memiliki banyak rute jalan sebagai sarana penghubung kota-kota tersebut. Menurut Kansky, kekuatan interaksi ditentukan dengan indeks konektivitas. Semakin tinggi nilai indeks, semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota atau wilayah yang sedang dikaji. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap potensi pergerakan manusia, barang, dan jasa, karena prasarana jalan sangat memperlancar tingkat mobilitas antar wilayah. Untuk menghitung indeks konektivitas ini menggunakan formulasi atau rumus sebagai berikut. Di sini beta artinya indeks konektivitas sama dengan jumlah jaringan jalan, di sini E dibagi jumlah kota, itu V. Kita coba terapkan dalam contoh soal. Bandingkanlah indeks konektivitas dua wilayah berikut ini. Di sini ada gambar wilayah A dan B dengan gambaran jumlah jaringan jalan dan simpul kotanya. Maka kita hitung dulu, wilayah A memiliki rute jaringan jalannya 9 dan simpul kotanya 6. Wilayah B memiliki jaringan jalannya 10 dengan simpulnya ada 7 simpul kotanya. Ditanyakan indeks konektivitas. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Untuk wilayah A, hasilnya adalah seperti ini, di mana jaringan jalan dibagi jumlah kota, jaringan jalannya dibagi jumlah kota, hasilnya adalah 1,5. Kemudian wilayah B, jaringan jalannya 10 dibagi simpul kotanya 7, hasilnya 1,4. Maka dari perhitungan dua wilayah ini, indeks konektivitasnya adalah lebih besar pada wilayah A jika dibandingkan dengan wilayah B. Hal ini terjadi dengan catatan kondisi alam, sosial, serta kualitas sarana jalan antara kedua wilayah tersebut relatif sama. Nah, hasil dari perhitungan dari teori indeks konektivitas ini yaitu bahwa analisis indeks konektivitas dapat dijadikan salah satu indikator dan pertimbangan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur jalan serta fasilitas transportasi lainnya sebagai daya dukung untuk pertumbuhan suatu wilayah. Nah, dengan analisis indeks konektivitas ini dapat meningkatkan hubungan suatu wilayah dengan wilayah-wilayah lainnya, serta memperlancar arus pergerakan manusia, barang, dan jasa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, anak-anakku, demikianlah pembahasan kita mengenai teori daya dukung pertumbuhan suatu wilayah. Nah, untuk meningkatkan pemahaman, maka bacalah materinya pada buku paket halaman 26 sampai 31, kemudian kerjakanlah tugasnya, yaitu tugas 1.4 berkaitan dengan perhitungan teori interaksi, kemudian tugas 1.5 berhubungan dengan teori titik henti, dan tugas 1.6 yaitu berhubungan dengan pengukuran indeks konektivitas. Demikian pembelajaran kali ini. Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan terima kasih.